sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang pengembangan sistem monitoring mikrotik untuk manajemen akses internet di lingkungan sekolah atau kampus. Baik, jadi dari UPB beranggotakan 5 orang. Ada Ahmad Ihsan Sauki, Sila Cindy Ayun Ninda, ada saya sendiri Yuliana, Asi Putri, di Arya juga. Baik, saat di sini ada latar belakang masalah. Saat ini Tuhan baik untuk keperluan belajar mengajar, akses terhadap internet yang stabil dan cepat agar proses pembelajaran dan berjalan efektif. Namun semakin banyak koneksi menjadi lambat, bandwidth yang tidak merata. Biar suaranya clean, kayaknya yang lain yang tidak presentasi di mute aja kali ya. Ya, nanti kalau yang presentasi baru di unmute. Silahkan. Bisa, Pak. Kemajuan teknologi yang canggih sangat jarang didapati seseorang yang tidak menggunakan jaringan internet. Karena jaringan internet ini bukan cuma dilakukan untuk media sosial, tapi sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Internet yang stabil dan jangkauan yang luas bisa mempermudah siswa dan guru-guru dalam mengakses internet untuk keperluan pembelajaran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kawan saya, Pak. Sayangnya pemantauan jaringan dengan mikrotik seringkali masih dilakukan secara manual menggunakan Winbox. Hal ini menyulitkan jika administrator tidak berada di lokasi. Oleh karena itu dibutuhkan solusi yang lebih fleksibel seperti integrasi dengan Telegram bot agar notifikasi penting seperti lonjakan traffic atau pengguna baru bisa dikirimkan langsung ke smartphone secara real time menurut Zondra 2023. Dengan pendekatan ini, administrator dapat merespon dengan cepat tanpa harus membuka laptop atau datang ke ruang server sehingga efisiensi dan keamanan jaringan sekolah dapat lebih terjamin menurut Baumann 2024. Jadi penjelasannya, di daerah digital ini jaringan internet di sekolah harus dikelola dengan baik supaya penggunaannya efisien dan aman. Salah satunya itu dengan cara sistem monitoring jaringan. Dengan sistem ini, administrator bisa lihat siapa aja yang sedang aktif di jaringan, berapa banyak data yang dipakai, bahkan bisa mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Jika salah satu alat yang sering digunakan di sekolah adalah Mikrotik Router OS, sistem ini lengkap, ada firewall atau juga ada quality of service, dan pengaturan bandwidth yang sangat membantu dalam mengelola jaringan secara profesional. Kemudian juga dengan cara ini administrator bisa ambil tindakan cepat tanpa harus buka laptop atau datang ke ruang server. Hasilnya jaringan sekolah lebih aman dan efisien. Ya, bisa dilanjut yang lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan proyek ini. Lanjut. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem monitoring untuk mengelola akses internet di lingkungan sekolah. Sebagai yang kita tahu di penjelasan di awal, bahwa untuk saat ini, untuk pengelolaan infrastruktur, khususnya di sistem yang kecil, yaitu di sekolah maupun kampus, itu masih dilakukan secara manual. Nah, kami mengembangkan sistem monitoring agar mempermudah seorang administrator untuk mengelola akses internet di lingkungan sekolah. Bisa lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu mengenai ada alat tambahan, sistematika pekerjaan, ujian dan juga hasilnya. Baik, bisa lanjut. Nah,
di pembahasan awal kali ini, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai topologi. Nah, jadi di sini sudah bisa dilihat topologi yang kita gunakan itu cukup sederhana. Jadi yang pertama ada grup Telegram, itu berisikan admin dan juga tim ISP. Lalu si grup Telegram ini akan mengirimkan log ataupun API, yang mana log dan API ini datanya akan diproses oleh user PoE dan proses itu diprotect oleh server. Nah, setelah itu dari microcontroller server datanya akan dikirimkan melalui Telegram bot yang di tengahnya itu kita menggunakan sebuah script dan API. Nah, data yang dikirimkan dari microcontroller server ke Telegram itu akan diterima oleh user. Seperti itu untuk topologi project kami. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Isan. Alat dan bahan yang digunakan adalah perangkat router Mikrotik RB941 HAP Lite dengan spesifikasi CPU 1 core, RAM 32 MB, storage 16 GB, router OS 7.16, dan Winbox versi 3.41, spesifikasi arsitektur 64 byte, port 8291, source Mikrotik dengan alamat IP 192.168.80.1. Selanjutnya, aplikasi Telegram, spesifikasi versi Android atau Windows atau iOS, source Telegram ORG. Oke, saya lanjutkan ya, Pak. Untuk alat dan bahannya, kalau bisa disederhanakan itu yang pertama ada perangkat mikrotiknya. Kita menggunakan mikrotik RB941 HP Lite. Terus kemudian menggunakan laptop atau komputer itu untuk manajemen sistemnya. Terus kemudian aplikasinya menggunakan Winbox dan Telegram. Terus kemudian untuk selanjutnya adalah pembahasan atau sistematika pengerjaannya. Yang pertama adalah konfigurasi Telegram bot, terus kemudian yang kedua adalah pembuatan script pada Winbox, dan yang ketiga adalah uji monitoring Mikrotik via Telegram. Kemarin kami juga sudah Zoom kelompok, Pak, untuk menyelesaikan proyek ini. Jadi kita buka untuk laporannya. Jadi ya, ini untuk pembuatan bot Telegram. Ini saya split screen ya. Kita menggunakan bot father. Terus kemudian dengan cara kita mengetikkan new bot untuk membuat bot baru. Terus kemudian kita disuruh untuk memilih nama botnya. Ini ya, yang ini ya, tanggal 24. Itu kita menggunakan nama CP_group A. Terus kemudian selanjutnya adalah kita harus menuliskan nama yang diakhiri dengan bot, dengan kata bot. Ini CP_group A bot. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan bot token. Nah, ini use this token to access the HTTP API. Nah, ini kita dapatkan, terus kemudian kita copy, terus kemudian kita get update untuk mengaktifkan bot tersebut. Nah, dengan hasil sudah oke, true, resultnya oke. Terus setelah kita membuat botnya, terus langkah selanjutnya adalah membuat grup Telegram monitoring. Nah, kita juga sudah membuat grup monitoring Capstone Project Group A.
Ini namanya sudah lengkap, sudah masuk semua Pak. Kemarin kita jalankan proyeknya. Ini ada Mbak Vila, ada Mbak Dwi, ada Mas Dimas. Kurang satu ya kemarin, belum masuk satu. Terus selanjutnya jika sudah membuat grup, dimasukkan botnya juga. Ini ada bot CP_group A. Terus kemudian kita update kembali di browser untuk botnya. Jadi nanti ketika kita update, nanti di sini kita akan mencari ID chatnya. ID chatnya itu nanti kita sebagai bahan untuk membuatkan script di Mikrotiknya. Nah, ini kita update. Nah, kemudian kita dapatkan ID grup Telegram strip 4755081263. Nah, terus kemudian setelah kita mendapatkan ID grup Telegram dan bot ID-nya, kemudian kita implementasikan script API-nya. Ini ada script login PPOE, ada script login, dan ada script logout. Untuk script login-nya kita menuliskan ini _2 local name user. Terus kemudian local port-nya ini local port diisikan dengan bot token yang sudah kita buat di bot father-nya. Terus kemudian untuk local chat-nya ini diisikan ID grup Telegram-nya yang tadi. Terus kemudian kita lanjut, selanjutnya adalah _2 local IPS, ini untuk mencari PPP aktif. Jadi ketika ini, jadi kita script-nya di sini, kita get namanya, terus kemudian address-nya, berarti IP address-nya. Terus kemudian local profile-nya, ini berarti kita juga mencari PPP script-nya, VIN name-nya, terus kemudian profilnya apa. Terus kemudian local last disconnect-nya, berarti kita mencari last disconnect reason-nya itu apa, kayak gitu. Jadi nanti secara otomatis ketika script ini dijalankan, dia akan mengambil aktifnya dengan nama dan IP address. Terus kemudian di profilnya kita mencari ke script, terus kemudian mencari namanya dan kemudian menemukan profilnya. Terus kemudian di last disk-nya juga nanti akan dicari last disconnect reason-nya itu karena apa. Terus kemudian local last logout, ini juga last logout-nya kapan, ini juga bisa ditambahkan. Terus setelah ini di script-nya itu kita tinggal masuk ke tool fetch, terus kemudian URL-nya ini menggunakan API Telegram. Terus kemudian ini chat ID-nya berarti ngambil dari atas. Terus kemudian teksnya apa aja teks yang akan ditampilkan. Nah, di sini menampilkan PPOE login, terus kemudian diikuti dengan usernya, user PPOE-nya. Terus kemudian ada profilnya, terus kemudian ada last logout-nya, dan ya sampai last logout. Nah, ini untuk penjelasannya. Local name menyimpan nama user PPOE yang login ke dalam variabel nama. Ini secara otomatis diisi oleh Mikrotik saat event login terjadi. Terus kemudian local bot-nya, token bot yang tadi dibuat ya, di bot father. Terus kemudian local chat, ini yang tadi ID group Telegram-nya. Terus kemudian local IPS ini mengambil IP address dari user PPOE yang sedang aktif. Terus kemudian local profile mengambil profil PPOE, misalkan unlimited atau 2 Mbps dan lain-lain. Terus kemudian last disconnected, local last disk dan local last logout mengambil informasi kapan terakhir kali user logout dan alasan disconnect-nya. Terus ini tool fetch, ini mengirimkan semua data di atas user, terus kemudian dikirimkan ke Telegram melalui URL bot API. Terus kemudian di script logout-nya ini juga hampir sama. Yang berbeda di sini, jadi kita mengirimkannya itu ada kata-kata PPOE logout, terus kemudian ada user, terus kemudian ada profile, last disconnected reason-nya, terus kemudian last logout-nya. Nah, ini kita masukkan ke profilnya di PPP profile, terus kemudian di menu script. Ini ada script login dan ini script logout. Nah, kemudian untuk uji coba sistemnya
skenario-nya login PPOE oleh user, sistem berhasil mengirim notifikasi ke grup Telegram secara otomatis, terus kemudian logout, juga notifikasi logout muncul di Telegram. Skenario 3, user tidak aktif, disconnect tidak normal, sistem mencatat alasan disconnect melalui field plus disconnected reason. Nah, ini di sini sudah diuji cobakan kemarin. Ini ada profile 10 Mbps, terus kemudian ini ada last disconnected reason-nya, ini peer request, berarti karena request-nya. Terus di sini di bawah ada NAS request. Nah, ini perbedaannya karena apa kayak gitu. Nah, ini untuk buktinya, ini sama di sini ya. Kalau mungkin kita uji cobakan saja. Jadi, salah mikrotik. Kita masuk ke 80.1. Nah, di sini kita sudah menambahkan scriptnya di profile di 10 Mbps, kemudian di script ini yang tadi sudah dijelaskan. Terus kemudian uji cobanya adalah kita misalkan ini kita logout. Nah, dipastikan juga koneksi internetnya si router mikrotik ini sudah mendapatkan akses internet. Nah, ini langsung masuk ya. Tadi di jam 19.50 ada logout, terus kemudian ada login juga di 19.50. Nah, misalkan kita uji cobakan ini di ruang 1, misalkan ada yang login lagi di ruang 2, maka kita akan akses routernya. Kita ganti, ini membuat skenario aja. Kita setup untuk PPPoE nya menggunakan, ini saya disconnect dulu. Kita akses routernya ya. Kita setup untuk PPPoE nya ruang 2. Kita cek di mikrotiknya. Nah, ini perbedaannya ketika tadi kita kick di PPOE ruang 1, ini last disconnected reason-nya itu NAS request. Kemudian ketika kita ganti settingan routernya, ruang 1 kita ganti menjadi ruang 2, ini ada last disconnected reason-nya adalah peer request. Nah, ini kan dari sysadmin-nya nanti akan tahu kenapa alasan disconnected-nya itu kenapa. Kayak gitu. Nah, ini juga kita bisa akses IP-nya tanpa harus membuka Winbox ini. Ini kan kita harus copy paste di sini. Tapi kalau di grup Telegram ini kita sudah integrasikan IP kliennya, tinggal di copy, terus kemudian kita pastekan di browser. Misalkan kita mau manage. Oke, untuk penjelasan projectnya itu mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, kita sudah masuk ke bagian kesimpulan. Jadi pada kesempatan ini sistem monitoring yang dikembangkan oleh kami itu mampu memberikan solusi yang praktis dan efisien. Maka
karena seorang administrator itu ketika menggunakan aplikasi atau sistem yang akan menggunakan itu dapat mengetahui jaringan tanpa harus berada di blok server langsung, karena notifikasi dan informasi penting dapat langsung diterima melalui Telegram. Jadi fitur otomatisasi seperti notifikasi dan kendali jarak jauh juga memberikan respon terhadap ancaman jaringan seperti penyalahgunaan atau lonjakan traffic mencurigakan. Nah, jadi dari hasil pengujian yang sudah kami demonstrasikan itu membuktikan bahwa sistem monitoring yang dikembangkan itu cukup efektif untuk seorang administrator jaringan di sebuah kampus atau sekolah untuk dapat mengetahui kondisi perangkatnya secara real time berkat bantuan si Telegram bot ini. Cukup sekian. Saya lanjut. Mungkin sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan, Pak? Baik, terima kasih gitu ya. Oke, sudah bagus lah ya dari segi kekompakan. Ini nampaknya kalau saya ingat-ingat tim yang datang pas awal-awal dulu ya. Nampaknya, Pak. Iya. Iya betul Pak. Jadi tetap terjaga sampai ujung gitu ya. Alhamdulillah. Oke, syukurlah gitu ya. Senang sekali rasanya gitu bisa bertemu dengan tim ini karena di dua kelas adem ayem gitu ya. Dan syukurnya bisa sampai di tugas akhir yang ketiga gitu ya. Semoga nanti kita bisa menuntaskan dengan baik gitu. Saya ingin langsung saja karena nanti kalian tetap harus upload filenya di tugas 3 ya, terakhir besok ya kan. Karena ada beberapa hal yang harus saya konfirmasi untuk filenya, tapi bisa malam ini tetap saya nilai statusnya DP, berarti nanti kalau terdisplay di dashboard kalian ya. Baik. Belum final kalau filenya belum diupload gitu, tapi sudah di DP lah bahasanya ya. Oke, siap. Nanti kami upload berarti rekaman ini juga kita upload ya Pak ya? Ya boleh. Oke. Ya, ini berarti kalau rekamannya ke bagian presentasi lah ya. Ya. Ya, kemampuan komunikasi. Kalau untuk promosi produk, bikin video nggak? Kalau untuk promosi, Kalau untuk promosi kita pakai poster Pak. Pakai poster. Oke. Bukannya ada ini juga ya di formnya. Di tugas 3 suruh ngumpul video nggak sih? Untuk videonya itu info dari teman-teman saya itu pakai video presentasi ini Pak dengan dosen Pak. Oh gitu. Oke. Nah, laporan akhir dan semua luaran video, poster, PowerPoint. Oke. Oh gitu. Oh iya, ya masuk akal. Oke, gitu ya. Hasil implementasi, membahas temuan, ya. Oke, boleh lah. Produknya udah ada tadi lah ya, di spill di presentasi. Oke. Saya langsung ke sini dulu formnya. Cara kerja produk sudah, video sudah, desainnya sudah jadi Mas, posternya tadi. Sudah Pak, sebentar saya bukakan. Oke, sekalian lah ya. Sambil menunggu Mas Ahmad mencari, oh ya udah langsung jadi lah ya, cepet lah ya. Ini ya Mas ya. Iya. Mas Ahmad kadang kalau banyak
buka banyak tas nge-lag juga itu ya. Iya, Pak. Ini yang buat siapa posternya? Ini kalau yang buat posternya itu Kemiut Kak itu. siapa kemarin ya? Kak Dwi. Mas, bisa di Mas. Masih kemiut itu. Oh, Suaranya nggak keluar. sorry. Oke. Untuk yang finalnya dibuat oleh Kak Dwi Asifa. Oh, Kemarin ini ya dikirimkan di posternya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, pembagian tugasnya di tim gimana ini, Mas? Kalau pembagiannya di tim, saya boleh spillkan, Pak. Jadi apa namanya? Secara keseluruhan lah ya. Iya, itu masing-masing itu nge-share referensi-referensi, Pak. Buat referensi, misalkan dia ngetik-ngetik sendiri kayak gitu metode penelitian, terus kemudian ada yang metodologi, terus kemudian apa namanya? Kalau untuk yang eksekusi memang saya, cuma kan tetap untuk eksekusi ini juga saya melibatkan teman-teman semuanya, kayak gitu, Pak. Teknis ini ya, teknis programnya Mas Ahmad yang pegang ya. Iya, oke. Karena alatnya kan kebetulan di saya, Pak, jadi kan nggak mungkin teman-teman pada praktek sendiri kayak gitu. Oh iya. Tapi sebenarnya mungkin nggak sih? Sebenarnya kalau di ini kan nanti pakainya itu VPS, Pak, agak ribet sih. Domainnya ya, apa? Iya, source-nya ya. Iya, Targetnya harus di online kan gitu ya. oke. Oke, iya bisa itu. Atau kalau saya mau jarang, masa belum implementasi yang VPS tadi ya berarti ya. Itu kan ada yang nyewakan ya Mas ya. Ada betul, Pak. Saya malah biasanya IP public dulu. Oh iya, Udah pakai lama nggak Republic juga megang bisa gitu ya. sih. Iya. Kalau IP public langsung. Ini karena lokal ya sih Mas Ahmad. Tapi secara konsep sebenarnya bisa ya Mas ya. Bisa, Pak. Diakses jarak jauh nggak harus di tempat di mana router berada nggak kan ya. Betul, oke. Cuma kan Itu kan itu juga apa namanya ada beberapa ini juga, Pak. Kan teman-teman semuanya kan nggak sama dengan background saya yang di jaringan gitu, Pak. Jadi kalau untuk memahami mikrotik itu kan ini fokusnya kan kita bukan ke settingan awal kayak gitu kan, Pak. Nah, jadi ya memang sedikit-sedikit kayak gitu. ini penunjukan awalnya langsung idenya Mas Ihsan atau sempat muncul ide-ide lain ini dulu di awal? Ada beberapa ide sih ya Mas Dimas ya dulu ya. Oh iya, betul. Jadi ada beberapa ide Pak. Tapi setelah kita diskusi, sebenarnya kita juga Google Meet terpisah sama tim kelompok. Hanya kita putuskan untuk yaudah mengambil ide dari Mas Ahmad tadi ya, yaitu manajemen mikrotik. Oke. Ya, jadi nggak langsung ngikut ya. Enggak Tapi banyak. masing-masing ya kan ada yang tipenya wes lah ya, ngikut aja. Itu kayak diskusinya nggak hidup gitu ya. Enggak sih. Terasa jiwa mahasiswa nih gimana nanti beda gitu ya, reformasi oleh mahasiswa kok demokrasinya nggak jalan kan begitu ya. Betul. Oke, jadi ibaratnya ya paling nggak ada pergolakan lah ya tentang ide yang mau diangkat gitu ya. Ada, Pak. Oke, apalagi ya? Naskah udah, tugas 1, tugas 2 belum saya berikan nilai, tapi sudah saya view, saya buka, udah aman, terdisplay, gitu ya kan. Naskahnya juga, ini sering kompak ya. Oke, saya rasa itu. Nah, saya mau konfirmasi secara pribadi nih, Mbak siapa ya? Mbak Siva, panggilannya siapa ya? Siva apa Dwi ya? Dwi, Pak. Iya, Mbak Dwi. Kuliah di Prodi Sistem Informasi kan ya. Kalau ini udah bekerja sekarang posisinya? Belum sih, Pak. Oh, fresh graduate. Iya. Oh,
Kenapa Mbak alasannya kok masuk ke prodi sistem informasi? Karena waktu itu bingung aja sih Pak. Tapi kan sekarang kayak banyak teknologi kayak gitu bahasnya. Jadi ya ambil ini aja gitu. Oh, kayaknya ngetren lah ya, dan nggak terlalu berat gitu ya kan? Ya, tapi ternyata nggak begitu sih. Ternyata kayak gitu juga ya. Padahal masih mending ini daripada teknik informatika mungkin ya. Iya sih Pak. Yang lebih banyak teknis. Tapi emang lulus SMA tahun berapa Mbak Siva? 2022 Pak. 2022. Kemudian langsung daftar masuk UT di 2022 itu juga. Iya, karena lulusan COVID Pak. Jadi kan Oh kayak iya, amin. singkatnya aja sih. Oke, ya. Oke. Masih fokus ya, fokus kuliah ya kan? Saya lihat UT ini biasanya rata-rata udah pekerja lah ya. Iya Pak. Iya, dari kalau track record ya Bapak Ibu saya kuliah UT di usia berapa ya? 40 hampir 50 tahun gitu ya. Karena sergur awal-awal dulu syaratnya harus S1 gitu ya kan. Sekarang harus PPG dan yang lain sebagainya. Kemarin kalau ngajar tuton udah pada kerja sih rata-rata memang. Ya ada sih 1-2 yang fresh grade gitu ya. Nah, targetnya emang mau untuk wirausaha atau bekerja di lembaga kantor gitu, Pak? Dua-duanya sih Pak. Oh, dua-duanya. Kayak sekarang tuh ikut ini tes. Oh, tes. Oke. Tapi berarti fokus kuliah ya saat Iya, ini Pak. ya? Oke, bisa totalitas. Oke gitu, jadi tadi terdengar saya kalau ada di slide-nya punya siapa tadi ya, Mas? Yang punya slide siapa tadi yang nge-share ya? Mas Dimas atau Mas Isan ya? Mas Isan Pak. Ya, slide presentasinya ya. Masih ada yang tulisannya firewall nggak Mas? Di bagian mana? Firewall, Pak. Firewall tadi ada di latar belakang kayaknya Pak. Iya. Tulisannya di mana ya? Di latar belakang Mas. Latar belakang. Yang slide 2. Nah, yang satu lagi. Nah, itu. Mana sih? Emang ada tulisannya Ini. firewall? Oh iya ada nih. Iya ada sih. Ini memang bagiannya Mbak Dwi tadi ya, Mbak Siva yang presentasi kan ya? Iya Pak. Oke. Ya jadi memang harus terbiasa sih. Ini alat-alat jaringan banget ini. Kalau cewek, kita belum pernah ketemu sih memang yang iya ya. Jarang memang langka itu ya. Kalau ke hardware ada, kalau yang jaringan memang jarang sih. Kalau kamu cok semuanya itu, tapi ada. Memang kan masih agak asing ya. Itu kalau bacanya gimana tadi, Mbak? Alat-alat jaringan yang ada di sini nih. Firewall. Wah, firewall. Ini adanya firewall party ya. Firewall party ya. Iya. Kalau firewall itu firewall, vire ya. Kok sama? Firewall tadi saya gimana sih? Firewall. Fire ya, firewall ya. Firewall party itu. Kalau ini bacanya gimana berarti? Firewall. Oh, jadi firewall. Firewall. Fire gitu ya. Pemadam nih. Lembaga yang lagi ratingnya naik ini gitu ya. Semuanya mau lapor ke Damkar ini. Firewall ya Mbak Siva ya? Iya. Iya coba firewall gitu. Di spell, diucapkan. Ya ini memang bahasa Inggris nih. Ini kalau di bahasa Indonesia kan pusing juga saya ini jadinya apa coba? Dinding api, Pak. Tembok api. Tembok api. Tembok, iya. Tembok api kalau terjemahan secara langsung. Kalau mouse itu kawannya keyboard itu bahasa Indonesianya apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau mouse itu kalau salah tetikus Pak. Mouse itu kalau di KBBI itu tetikus. Iya, betul. Dulu sebelum diserap ke KBBI pada ngartikan langsung ya tikus ya kan?
Ya, Iya, dulu tikus gitu. Tapi setelah KBBI sah ya, bahasa serapan jadi teti ya. Jadi depan dapat imbuhan tetikus gitu ya. Hmm. Itu harus terbiasa sih kalau kita nggak terbiasa. Saya sering ke anak-anak juga kalau online atau offline Pak. Saya sering pakainya daring gitu ya kan. Kayak kita ini ya, kita ini kan ada yang sering ngomongnya online aja gitu ya kan. Tapi kan itu nggak baku ya. Kalau bahasa bakunya daring gitu ya. Dari Dalam jaringan. Atau kalau mau ketemu kopdar ya luring gitu ya, luar jaringan. Oke, makasih Mbak Dwi Asyifa biar jadi kenangan ya. Firewall gitu ya. Firewall itu perangkat jaringan. Kalau firewall party ya beda lagi. Memang seru sih weekend masih long weekend. Mikir kuliah gitu ya. Ini Mas Dimas tadi. Mas Ahmad Ihsan ya Japri mau presentasi langsung gitu ya. Tapi saya apresiasi sih. Ya plus lah ya nilai tambah. Karena sebelumnya biasanya langsung pada bikin rekaman video gitu ya. Saya nonton video yang dikirimkan saja linknya itu boleh juga sih. Tapi kayak gini lebih baik, lebih hidup lah ya. Saya rasa cukup mungkin dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Ada yang mau didiskusikan lagi? kalau dari saya cukup Pak. Cukup. cukup. Oke, keaktifan imbang ya. Ini semuanya ada gitu ya. Ini pakai biaya nggak berarti penelitian ini? Enggak sih Pak. Enggak ya. Mikrotik memang udah punya ya, nggak beli ya. Iya Pak. Kalau Mas Ahmad udah kerja Saya sudah Pak di mana? di SMK swasta Pak. Oh, bidangnya jaringan, TKJ. Iya TKJ betul. TKJT apa sekarang? Aduh, bukan itu. TJKT. Lengkap sekarang. TJKT ya. Iya. TJKT ya nama jurusannya ya. Iya sekarang TJKT. Iya, dulu TKJ sekarang TJKT. Oh iya, jadi udah peralatannya ya memang itu gitu ya. Iya Pak. Oke, ini bikin, nah ini ke teknis nih, karena mungkin kenal Micmon lah ya, Mas. Ada selain Mas Ahmad, yang lain pada kenal Micmon nggak? Kalau Micmon sih saya pernah dengar sih Pak, cuman kalau di lapangan sih belum pernah dipakai sih. Oh, tapi pernah dengar gitu ya? Benar. Oke, kalau yang tadi yang internal yang dipakai adalah userman kan ya? Pakai userman nggak sih? Enggak Pak. Oh enggak, usernya nggak di manajemen ya, cuma untuk monitoring aja ya. Betul. Jadi kalau yang login siapa-siapa tahu nggak? Yang login tahu Pak. Itu kan ada usernya Misalnya juga. nih, Mbak, emang ada manajemen usernya? Oh kalau manajemen user sistemnya berarti Pak. Iya, misalnya nih Mbak Vila login pakai HP-nya. Sistem bisa tahu nggak yang login itu Mbak Vila? Oh kalau kita nggak fokus ke situ projectnya Pak. Kita hanya monitoring PPPoE aja sih. Oh, bukan manajemen ini ya, Belum full. keaktifan user gitu ya? Iya betul. Berarti PPOE apa itu intinya? Jadi kalau diimplementasikan di sekolah itu ketika misalkan wifi itu kan banyak ya Pak di sekolah maupun di kampus gitu kan. Mm-mm. Terus kemudian misalkan di setiap ruang itu ada di ruang 1 sampai dengan ruang 30. Terus kemudian ada labcom 1 sampai dengan labcom 10 kayak gitu kan Pak. Nah, untuk biasanya kan ruangan itu ada yang dipakai, ada yang enggak gitu kan. Terus kemudian ketika ada router yang tiba-tiba kok mati gitu selagi bukan hari kerja atau hari sekolah kayak gitu kan, kita sebagai sysadmin bisa mendeteksi di notifikasi telegramnya Pak. Kayak gitu sih. Atau pas lagi di jam kerja juga tiba-tiba kok mati gitu, kita ada notifikasi di telegramnya. Implementasinya kayak gitu sih Pak. Oh, monitoring alatnya ya? Iya betul. Termasuk Jadi yang kita monitor itu bukan dari sisi penggunaan user. Kalau user kan itu lebih ke password ya Pak. benar. Manajemen user lah ya. Iya. Itu manajemen user. Kalau ke PPO profile itu biasanya kita manajemen si user perangkatnya aja Pak, bukan si user yang makainya gitu Pak. Oke. Berarti IP-nya apa? DHCP apa statik tadi?
Kalau PPOE. Kalau PPOE sebenarnya pakainya dynamic Pak, itu pakainya IP pool. Oke, DHCP ya. Iya, masuknya dynamic. Begitu didistribusikan alatnya hidup, bisa kita identifikasi berarti dikasih identitas ya di mikrotiknya. Kalau ini tadi kan ada ruang 1, ruang 2 gitu ya kan? Betul. Berarti di add di sana ya? Iya Pak, di config di routernya itu. Oh, oke. Dikasih identity gitu ya? Betul. Harus tahu secara fisik. Taunya dari mana, Mas? Kalau setiap kali kita setting router itu kan ada pilihan metodenya Pak. Mungkin ada IP static, terus kemudian ada DHCP client, terus kemudian ada PPOE client. Nah, untuk itu kita pakai PPOE client karena yang pertama itu tidak ribet menghafalkan IP address, terus kemudian kalau DHCP serve, kalau DHCP client itu kita nggak tahu identifikasi alat-alat itu. Nah, kalau PPOE kita autentikasinya itu kan pakai nama dan user dan passwordnya, kayak gitu Pak. Tahu kalau ini AP ruang depan sama AP ruang belakang dari mana? Dari pertama kali kita config routernya Pak. Oh, satu-satu berarti ya? Iya. Akses poinnya. Betul. Kalau nyambung semuanya jadi satu pusing juga ya? Iya Pak, tadi nggak ada perbedaannya kan. Iya, tapi ada tekniknya nggak biar tahu? Kalau udah nyolok nih ada 10, wah yang mana ini ya? Yang di ruang depan? Tahu nggak caranya? Kalau itu bisa aja sih sebenarnya pakai, kalau misalkan itu menggunakan bukan PPOE, berarti kan kita nggak kasih identitas kan. Jadi kalau itu kalau tetap pakai, kalau mau dikasih identitas, bisa nggak? Kalau dikasih identitas berarti kita tinggal masuk ke PPP Active Connection itu langsung kelihatan Pak. Kelihatan apanya? Ini di ruang depan, ruang belakang, ini kelas 1A, 1B, 1C gitu. Iya. Soalnya user sama passwordnya itu disesuaikan dengan ruangannya Pak. Oh, dengan AP-nya? Ya misalkan AP-nya kita config untuk ruang 1, berarti kan otomatis kita masukin PPOE kliennya itu menggunakan user password di ruang 1 kayak gitu. Oh, berarti di PPOE itu beda-beda ya password, user passwordnya ya? Betul. Untuk oh gitu. Ya berarti ya taunya dari MAC address lah ya. Bisa pakai MAC address. Saya, kalau nggak identitas. Oke, saya rasa cukup good lah. Semoga sukses dimanapun berada ya. Walaupun ini semester berapa berarti 6? Semester 6. 6. Bisa 3,5 tahun nggak sih di UT apa harus 4 tahun lulusnya? Kemungkinan sih 4 tahun sih Pak. Kalau sistem paket 4 tahun nih Mas Dimas. Oh, nggak ada fast track 3,5 ya? Nggak ada tuh kayaknya. Ya. Kalau di kampus yang lain kan ada yang mengakomodir gitu ya, 3,5. Tapi apapun itu ya tinggal 1 tahun lagi lah ya, udah 3/4. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya apresiasi. Semoga sehat selalu dan lancar semuanya. Thank you. Amin. Makasih Pak. Amin. Pak.